Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah mahasiswa Stak Kupang. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan mengucapkan visi, misi, dan menyanyikan Mars Stak Kupang. Saya undang Bapak, Ibu, dosen, mahasiswa kita semua bangkit berdiri.
kita akan sama-sama mengucapkan visi misi Stakupang. Stakupang membangun bahtera keselamatan generasi. Visi menjadi perguruan tinggi agama Kristen yang unggul dan berkompetensi global pada tahun 2025. Misi menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menerapkan manajemen yang unggul berdasarkan standar mutu yang terus meningkat. Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, adil, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memberikan persembahan hidup kita dan juga puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini hidup kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah mempersiapkan hidup kami, persembahan kami, dan kami akan menaikkan beberapa pujian yang akan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki segenap hati kami Bapa. Biarlah kami benar-benar sungguh menaikkan pujian dengan ketulusan sebagai ucapan syukur karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Mari tuntun ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah isi hati kehendak-Mu dinyatakan dalam ibadah kami. Mari kita naikkan pujian ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami lakukan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami diarahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal. Sekali lagi, bila selama ini Tuhan ku belum berkenan di hadapan-Mu, bila selama ini ku
belum berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarlah ini menjadi doa kita, niat kita yang tulus dari hati. Bila selama terima kasih Tuhan Yesus, ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal satu yang ku perlu. Mohon padamu Tuhan, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan-Mu. Betapa rindu hatiku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarlah kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Inilah doa kami Tuhan. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rindu hatiku, betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu
kita pada Tuhan dengan sungguh. Mohon Biarlah kita nyatakan lewat perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Biarlah menjadi kerinduan kita. Rinduku berkenan kepadamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kami mohon hanya padamu, Yesus, sumber hidup kami, sumber teladan hidup kami. pemilik kehidupan. Biarlah kami Yesus, berkenan di kami hadapan datang Bapa. membawa Kami seluruh hidup kami, seluruh hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Kami padamu, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, selalu menyenangkan hatiku Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran tempat kami berlari, Segala tempat kami berpegang teguh, hormat tempat kami kemuliaan bagi melangkah, Tuhan. tuntun Semua pengagungan hanya bagi Allah kami, Allah yang hidup, nama yang berkuasa kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Allah, Hosana bagi ketiga yang esa. Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami. Kau yang Bapa, layak kami puji, bersyukur, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Mari kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Sungguh tiada yang lewat sebuah seperti pujian, bahwa lebih dari semua hasratku, ku mau turut pada kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku dan rencana pribadiku, ambisi pribadiku, aku mau ikut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih dari hasratku, Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu.
lebih dari cita-citaku. Ku ikut rencanamu, ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu. Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu. Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Setia pimpin kita dalam doa. Benar Tuhan, sungguh Engkaulah yang patut kami puji, kami sembah. Hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat dan pengagungan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan terus bekerja dalam ibadah kami.
dari awal sampai akhirnya, biarlah hanya Roh Allah yang berdaulat. Roh Allah yang berkuasa atas pujian penyembahan kami, bertakhta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja kami, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita lebih lagi memuji memuliakan Allah kita, dan kita akan bangkit berdiri bersama. Saya percaya kita tidak tahan lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bangkit, seruka nama Yesus, maju untuk nyatakan kuasanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, maju nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Sesungguhnya nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Sungguhnya Dia raja di atas segala raja. Amin. Mari kita sambut Dia dalam hati kita untuk terus bertahta sebagai anak kerajaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian ini bagi Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami menyambut Engkau sebagai Raja dalam hati kami. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus Sekali lagi namanya. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Serukan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Namanya Yesus. Dia bertahta di hati kita. Mari kita sambut Sang Raja. Serukan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita puji, namanya. agungkan Dia, katakan Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia Sekali lagi namanya. puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi Mulia namanya. puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sungguh mulia namamu Mulia Tuhan. namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Sungguh mulia namamu Tuhan. Haleluya. Baik umat Tuhan, silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami.
menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. di mana Engkau ada Tuhan, Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan kami Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan bergantikan. kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang umur hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan kami Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang umur hidup kami Bapa. sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, kami Di mana Engkau ada,
di surga nanti menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau menciptakan kami umat-Mu Tuhan. Kau menyenangkan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan kami. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan Engkaulah tergantikan. kesukaan kami Bapa. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkaulah kesukaan kami Bapa. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Dan dalam penyembahan di Sarah berdoa dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, nyatakan isi hati dan kerinduan-Mu bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun senap kami agar mencapai rencana dan kehendak-Mu. Bahkan hidup kami Bapa menjadi pribadi yang berkenan seperti Engkau Yesus. Mari tuntun kami dan berbicara lebih lagi bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan melanjutkan khotbah saya pada 2 minggu yang lalu, yang minggu lalu kita tertunda. Dan hari ini saya akan masuk kepada pesona dunia di era disrupsi. Ini merupakan lanjutan sesi yang kelima dari pesona dunia yang sudah 4 kali kita bahas dalam 4 minggu. Dan hari ini kita akan membahas pesona dunia di era disrupsi. Dan ini adalah sesi yang terakhir. Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini lanjutan argumen dari iblis kepada Hawa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas cara kerja iblis di era disrupsi. Tentunya cara kerjanya tidak terlepas dari cara kerja iblis pada waktu iblis menaklukkan Hawa di Taman Eden.
Yang pertama, dia pasti menggunakan media. Media di Taman Eden pada waktu itu adalah buah pohon yang dilarang, dan iblis tahu bahwa Hawa menginginkan buah itu. Hawa terus melihat buah itu sehingga melahirkan keinginan. Sehingga ini dijadikan media dari iblis untuk dapat dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepada Hawa dan dapat mempengaruhi Hawa untuk bisa melanggar apa yang menjadi firmankan Allah. Jadi kesimpulan sementara bahwa iblis selalu mencari media. Nah, yang kedua adalah iblis selain mencari media, iblis selalu menggunakan cara untuk bagaimana memikat setiap manusia. Dan setiap zaman iblis memiliki cara pikat, memiliki model pikatan, memiliki strategi bagaimana memikat manusia dan menawan manusia. Nah, waktu-waktu yang lalu kita sudah bahas tentang detail cara kerja iblis. Yang pertama, iblis menggunakan media yang tepat. Yang kedua, menemukan pintu masuk. Setelah menggunakan pintu masuk, iblis menanamkan benih sesat. Setelah menanamkan benih sesat, iblis merawat benih itu. Ya, dia rawat benih sesat itu sampai dia bertumbuh. Lalu menuai benih sesat itu. Ya. Nah, iblis bekerja dengan planning yang matang, terencana dan selalu siap siaga. Iblis selalu sangat menghargai waktu. Iblis sabar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan iblis menyiapkan media di setiap zaman dan senjata yang efektif untuk menaklukkan manusia. Dan iblis selalu melakukan inovasi dalam berbagai macam dengan berbagai macam cara untuk menaklukkan manusia, dan tentunya iblis menunggangi perubahan, menunggangi inovasi, menunggangi kreativitas manusia dan menunggangi setiap teknologi yang manusia ciptakan. Dan iblis selalu tampil menarik dan memikat. Dan faktanya, iblis selalu berhasil memangsa manusia menjadi korban dari zaman ke zaman. Nah, itu sekedar saya review. Untuk beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas ini. Cara kerja iblis. Ya. Mari kita perhatikan kalimat iblis yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Tapi saya akan mereview sedikit. Nah, ini menjadi acuan kita. Ternyata iblis selalu menaklukkan manusia dengan menggunakan media, dan dengar baik-baik, iblis selalu membelokkan, memutarbalikkan, mengecoh. Jadi iblis selalu memutarbalikkan yang menjadi kebenaran. Jadi kebenaran diputarbalikkan, disimpangkan. Maka arti dosa adalah hamartia. Ya. Nah, kenapa? Karena dialah raja tipu menipu. Dialah raja kebohongan. Itu iblis. Jadi iblis menggunakan. Nah, kebenaran yang ada dalam diri Hawa, yang berasal dari Tuhan, itu diputarbalikkan oleh iblis. Dibelokkan oleh iblis. Nah, ini hati-hati bagi gereja Tuhan yang ada di era disrupsi. Media, iblis bisa gunakan berbagai macam media untuk bisa menaklukkan kita. Media apa saja, catatannya adalah pasti sesuai dengan media yang kita suka. Sesuai pasti. Dan hari ini, media teknologi itu disukai oleh semua segmen usia. Semua. Nah, ini menjadi tantangan dan godaan berat buat gereja Tuhan di akhir zaman. Ya. Jadi iblis memiliki cara, strategi. Kalimat iblis yang lalu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ini merupakan kalimat pamungkas untuk meyakinkan Hawa bahwa iblis mengerti apa yang dilarang. Ya. Ini trik tipu muslihat iblis. Menggunakan nama Allah untuk jembatan komunikasi. Ya. Tujuannya karena dengan demikian Hawa memiliki dasar untuk percaya kepada iblis. Karena iblis memahami apa yang dilarang. Seolah-olah iblis menggunakan nama Allah dan tampil sebagai pribadi yang meluruskan atas kekeliruan pemahaman Hawa terhadap kebenaran atau firman Tuhan yang Allah sampaikan kepada Hawa. Bayangkan Bapak Ibu, pribadi yang Hawa sudah bergaul dengan Allah setiap hari, masih dapat ditaklukkan oleh iblis, masih dapat dibohongi, masih dapat ditipu, masih dapat dibelokkan, diputarbalikkan kebenaran menjadi hoax. Dan akhirnya Hawa yang seharusnya punya alasan kuat untuk lebih percaya kepada Allah yang memberikan kebenaran, ternyata dengan sering berkomunikasi. Kalimat ini penting sekali. Dengan sering berkomunikasi. Karena Hawa tidak mungkin jatuh semalam, jatuh ketika satu kali pertemuan. Tidak, pasti berkali-kali pertemuan. Makanya Paulus berkata,
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Namanya pergaulan pasti sudah berkali-kali ketemu, betul? Sudah berkali-kali berkomunikasi. Hati-hati dengan apa kita berkomunikasi, media apa yang kita pakai untuk kita berkomunikasi, itu hati-hati bisa menjadi alat iblis untuk menaklukkan hidup kita sendiri. Kalau kita sering berkomunikasi dengan semua informasi yang merusak kebenaran dalam hidup kita, pasti satu waktu kita akan takluk kepada iblis. Hati-hati, ya. Jadi iblis menggunakan media untuk bisa menaklukkan saya dan saudara. Ini harus kita waspadai, ya. Nggak boleh anggap remeh. Saya akan langsung lanjut aja. Kita lanjut kepada pelajaran penting dari Taman Eden. Saya konversi kepada pelajaran Taman Eden untuk menjadi pelajaran buat kita yang hidup di era disrupsi. Apa strategi iblis di era disrupsi seperti ini? Caranya nggak jauh beda. Sering saya ngomong, iblis pasti pakai atau menggunakan media. Iblis selalu tampil seolah-olah meluruskan yang seolah-olah disalahpahami oleh manusia. Nah, hari ini selain teknologi berkembang luar biasa, untuk bisa membuat manusia itu edik dengan teknologi, karena teknologi itu di dalamnya ada informasi manusia suka, ada gambar yang manusia suka. Ya, teknologi ini pasti punya konten yang menarik pasti. Nah, sama. Dulu di Taman Eden cuma yang menarik buat manusia itu cuma apa? Buah di taman. Buah pohon. Sekarang teknologi, ya, gadget, handphone, tablet dan segala macam. Laptop. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi iblis menggunakan media dan caranya sama. Jadi media dia jadikan sebagai alat tawar-menawar. Dan yang kedua, pengetahuan manusia, kebenaran manusia itu dijadikan sebagai sasaran untuk bisa iblis gunakan. Kalau yang sudah salah, dia akan membuat lebih salah. Tapi kalau masih benar seperti Hawa, dia akan tampil dengan berbagai macam informasi, ajaran yang akan menggoyang logika kita hari ini. Seperti misalnya, hari ini dunia sekularisme mulai masuk ke gereja. Zaman kita sekarang adalah zaman postmodern. Ya. Dunia hari ini dunia postmodern. Apa itu dunia postmodern? Dunia postmodern itu adalah dunia ini, manusia, masyarakat yang hidup di zaman postmodern ini, masyarakat yang tidak mengakui bahwa ada kebenaran mutlak, ada kebenaran absolut. Artinya, bagi masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai postmodern, ajaran postmodern, mereka meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada adalah semua serba relatif. Dan ini yang menghancurkan kekristenan hari ini. Generasi kita hari ini adalah generasi yang kritis. Dan ketika mereka mengkonsumsi ajaran-ajaran postmodern, nilai-nilai postmodern masyarakat dunia, maka kalau kekristenan, ajaran kekristenan mereka tidak kuat, maka generasi kita akan lebih cenderung untuk bisa percaya kepada ajaran-ajaran postmodern. Dunia ini tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif. Kata dari masyarakat postmodern. Apakah tidak ada kebenaran yang mutlak? Salah, keliru. Kita kekristenan meyakini bahwa ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu bersifat absolut dan itu hanya bersumber dari Kristus Yesus. Ada nggak sumbernya, Pak? Ada. Alkitab mencatat Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa sang pemilik alam semesta, pemilik surga, kalau tidak melalui aku." Dan 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata bahwa segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kristus
adalah Allah yang turun menjadi manusia untuk satu misi kekal, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan strategi penyelamatannya berbeda dengan strategi iblis. Kalau iblis strateginya adalah menghancurkan manusia dengan tawaran-tawaran kenikmatan, tapi strategi Yesus adalah dihancurkan dirinya, serahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara demi menyelamatkan saya dan saudara. Beda. Sangat berbeda. Dan Yesuslah kebenaran mutlak itu. Yesuslah sumber kebenaran. Dialah pusat kebenaran. Dialah pribadi yang benar. Jelas. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang selama kurang lebih sekitar 1.500 tahun penulisan Alkitab. Teruji dari berbagai macam zaman, peristiwa-peristiwa. Teruji. Dan sampai hari ini kebenaran Alkitab itu terbukti ya dan amin. Kenapa? Semua yang dikatakan Alkitab tergenapi semuanya. Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5 menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang Mesias. Dan mereka telah berkata 500-700 tahun sebelum tergenapi. Kalau misalnya saya ngomong misalnya nanti bulan depan akan jadi begini, itu nggak terlalu hebat. Kenapa? Hanya jaraknya bulan. Saya sudah mungkin tahu, oh mungkin akan begini-begini. Tapi kalau jaraknya 500 tahun sebelumnya, 700 tahun sebelumnya, itu susah diprediksi. Susah. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan melahirkan satu bangsa, dan bangsa itu akan menjadi budak di bangsa lain dulu. Selama 400 tahun lebih. Tergenapi. Artinya Alkitab adalah kebenaran absolut. Tidak dapat diragukan kebenarannya. Dan itulah keunggulan kekristenan. Makanya iman kita bukan iman semoga atau mudah-mudahan. Iman kita lah iman yang pasti. Apakah kita bisa berikan kepastian? Manusia tidak bisa berikan kepastian. Di mana kita bisa dapat kepastian? Kristus yang bisa berikan kepastian. Dia berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gereja Tuhan hari ini, di zaman ini, di era disrupsi, mengalami goncangan, mengalami tantangan. Ajaran postmodern sudah masuk, mulai menggoncang. Hamba Tuhan mencong gereja. Sehingga apa? Sudah mulai kompromi gereja dengan berbagai macam hal yang duniawi. Boleh kok, nggak apa-apa. Berbuat dosa nggak apa-apa, nanti juga Tuhan ampuni. Tapi kalau berkali-kali, pemahaman pengampunannya tidak sempurna, tidak lengkap. Oh, enggak apa-apa karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Wow. Mengerikan. Betul, tapi tidak lengkap kalimatnya, ya. Hati-hati. Dan akhirnya begini, memang ternyata ada, nanti kita akan sampai kepada kompromi begini. Memang betul, tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu tergantung, relatif semuanya. Sesuai pandangan manusia. Tergantung di mana, tergantung konteks pembicaraan. Waduh, kita kalau sudah hidup dalam pemikiran seperti itu, Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah nggak bisa. Mari kita lanjut. Ya. Iblis adalah makhluk tertua yang sangat cerdas, licik, dan lihai. Saya sudah pernah katakan dalam 2 minggu yang lalu. Iblis selalu berinovasi untuk menciptakan media dan senjata untuk memikat dan mempesona dunia. Atau manusia. Nah ini, klik lagi ya. Era disrupsi adalah, perhatikan kalimat ini. Era disrupsi adalah buah simalakama bagi orang Kristen yang tidak siap. Buah simalakama. Kenapa buah simalakama? Karena hari ini adalah manusia sudah masuk kepada dunia, kepada zaman di mana semua serba teknologi. Sudah semua serba digitalisasi. Teknologi sudah mulai menyatu dengan kehidupan manusia. Anak-anak sekarang, dulu, tahun lalu kita masih bilang begini sama anak-anak, ke sekolah tidak boleh bawa handphone. Ya, tidak boleh bawa handphone. Sekarang, diwajibkan pakai handphone ketika belajar. Disrupsi. Sudah beda. Jadi dulu, kita masih bilang anak tidak boleh pegang handphone. Sekarang sudah beda. Kita wajibkan anak pegang handphone. Serba salah. Kita tahu bahwa konten-konten di handphone itu
itu tidak semua benar. Tapi terpaksa harus digunakan oleh anak-anak. Kenapa? Kebutuhan pembelajaran. Di satu sisi kita susah kontrol. Kita tidak bisa pastikan apa yang dia lihat ketika belajar atau ketika senggang. Inilah dunia disrupsi. Era disrupsi. Maka saya bilang buah si malakama. Kalau bagi yang tidak siap, nanti saya akan jelaskan persiapan apa kita nanti menghadapi ini. Ya, lanjut. Dan tahukah saudara bahwa apapun keadaan dunia, kondisi dunia, apapun perubahan dunia, perkembangan dunia, cuma satu visi iblis. Sejak Taman Eden sampai sekarang, boleh dunia berubah, berkembang, teknologi berkembang, manusia berkembang, manusia boleh mengalami berbagai macam hal perubahan, tapi satu yang tidak berubah. Iblis punya visi tidak pernah berubah. Menciptakan dunia yang jahat. Untuk apa? Menyelamatkan, membinasakan manusia. Itu aja dari dulu. Visinya iblis. Tidak pernah yang lain dia. Ya, konsisten dia dengan visinya. Berikutnya. Bapak Ibu, zaman sekarang kita sudah masuk kepada era disrupsi yang disrupsi itu artinya adalah guncangan atau gangguan. Gangguan yang sangat dahsyat. Ya, ini eranya Bapak Ibu. Disrupsi. Ya. Kejahatan meningkat, mengerikan luar biasa. Ikatan kekeluargaan itu semakin melemah. Itu kata kajian ya dari seorang ahli bernama Francis Fukuyama, ya, seorang profesor di Amerika, dan bangkitnya revolusi seks dan feminisme pada tahun 1960-an dan 70-an. Ya, tingkat kesuburan di negara-negara Eropa dan di Jepang menurun drastis. Kalau tingkat kesuburan menurun, perhatikan Bapak Ibu, maka akan terjadi ancaman generasi-generasi di negara ini akan punah. Berarti kalau generasinya punah, maka negaranya hilang. Menurun angka perkawinan dan kelahiran. Kalau menurun angka perkawinan, menurun angka kelahiran, lama-lama ke negara ini habis penduduk, ya punah. Ini, ya. Meningkat angka perceraian dan bertambahnya anak yang lahir di luar nikah. 1 dari 3 bayi yang lahir di Amerika Serikat dan separuh dari seluruh jumlah keseluruhan anak-anak di Skandinavia adalah anak-anak di luar nikah. Skandinavia, negara-negara Skandinavia ini adalah negara-negara yang dulu dibangun oleh misionaris, Bapak Ibu. Ini negara-negara Kristen, negara-negara yang menjadi ibu kekristenan di Eropa. Disebut negara-negara Skandinavia. Tapi hari ini terancam generasi mereka hilang imannya. Disrupsi melanda dunia. Iblis menunggangi setiap perubahan atau inovasi. Dia tunggangi. Lanjut Pak David. Dunia memasuki era disrupsi yang mengerikan. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Apa tantangan di era disrupsi? Teknologi berkembang pesat, perubahan terjadi global, perubahan bersifat radikal, dan menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Ya, apa kata Alkitab tentang kondisi manusia di akhir zaman? Alkitab sudah ngomong, bukan cuma disrupsi, ya, bukan cuma kajian Fukuyama saja dan pakar-pakar yang lain. Ya, Alkitab bicara tentang 19 karakter jahat manusia. Ada 19 karakter jahat manusia. Ini kata Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak dan menuruti hawa nafsu dan juga memungkiri kekuatan ibadah. Inilah 19 karakter jahat manusia yang muncul di akhir zaman atau di era ini yang disebut era disrupsi. Alkitab sudah ngomong duluan ribuan tahun yang lalu dan terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Inilah era disrupsi. Lanjut Bapak. Mengerikan, goncangan, kekacauan, bahkan hancur. Banyak perusahaan tumbang, negara-negara bangkrut hari ini Bapak Ibu. Ya. Maka dengar baik-baik, bagi Anda mahasiswa Stak Kupang, Anda harus punya kecakapan manusia di era disrupsi. Ini menurut seorang ahli Bernie dan Trailing tahun 2009. Kecakapan apa itu? Kecakapan hidup dan berkarir, wajib. Bagaimana? Jadi ini kecakapan wajib Bapak Ibu.
life and career skills. Keterampilan belajar berinovasi, learning and innovation skills. Keterampilan teknologi dan media informasi. Ya. Information, media and technology skills. Itu. Nah, bagi siswa, pembelajaran yang penting di era ini, ya, ini kecakapan manusia di era disrupsi. Manusia dipaksa bersaing dengan robot atau AI, artificial intelligence. Lanjut ya. Nah, kita mengenal sedikit dulu apa itu AI, karena kita bicara era disrupsi. AI atau artificial intelligence adalah mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dalam membantu keseharian manusia. Tapi AI ini pun dibuat oleh manusia. Itu sebabnya namanya kecerdasan buatan. Buatan siapa? Manusia. Di bidang pendidikan, AI akan membantu pembelajaran yang bersifat individual. Di bidang pendidikan ya. Nah, ini keterampilan wajib mahasiswa di era disrupsi. Cara berpikir, ya. Cara berpikirnya harus betul-betul cara berpikir yang kreatif, yang selalu mau berinovasi, kritis, dan suka memecahkan masalah. Mampu mengambil keputusan dan belajar terus untuk belajar. Jadi bukan belajar untuk A, B, C, tapi belajar untuk belajar. Artinya kalau belajar untuk belajar tidak akan pernah berhenti setiap kreasi dan inovasi yang kita akan temukan. Ya. Yang kedua, cara untuk bekerja harus punya apa? Mampu untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Itu keterampilan wajib ya. Yang berikutnya, kita harus memiliki alat untuk bekerja. Apa itu maksudnya? Memiliki pengetahuan umum. Pengetahuan kita itu alat atau keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Nggak punya keterampilan, tidak punya kompetensi digital, nggak bisa bekerja di zaman ini. Cara untuk hidup apa? Ya, ini yang keempat, cara untuk hidup. Memiliki karir, tanggung jawab pribadi dan sosial. Termasuk kesadaran akan budaya dan kompetensi. Ini yang harus dimiliki mahasiswa teologi dan PAK. Jangan pikir karena sekolah di teologi dan PAK, nggak butuh, oh justru harus kita. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi kenapa saya bilang buah si malakama? Di satu sisi kita butuh teknologi, tapi banyak kali orang dibunuh oleh teknologi, dihancurkan oleh teknologi. Maka kita harus memiliki cara pandang yang tepat, yang bijaksana, yang benar, dan kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan teknologi di bawah manusia, bukan teknologi di atas manusia. Nggak boleh. Nah, bagaimana gereja mengalami disrupsi? Gereja telah mengalami disrupsi. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Gereja-gereja yang mengalami disrupsi hari ini adalah gereja-gereja yang tidak bisa bersaing. Tapi kalau dia bisa bersaing, pasti dia bisa bertahan. Bersaing bagaimana, Pak? Ketika datang corona tidak bisa ibadah lagi. Kenapa? Tidak punya teknologi untuk beribadah. Itu maksudnya, terdisrupsi. Gereja terdisrupsi. Maka seharusnya gereja mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri. Bagaimana gereja secara organisme buat kita? Kalau tadi saya bicara dari secara organisasi. Secara organisme kita juga memiliki kompetensi digital. Supaya kita tidak terdisrupsi oleh teknologi. Ya, bagaimana? Mahasiswa Stakupang harus persiapkan diri dengan baik. Perlengkapi diri, ya. Cakupan perubahannya luas, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Pendidikan terkena, gereja juga. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah. Ya, kalau kita tidak bisa menyesuaikan, punah. Makanya pilihannya apa? Berubah, persiapkan diri dengan baik. Tetapi, buah si malakama. Satu sisi kita mau berubah, kita mau ramah dengan teknologi, belajar teknologi, meningkatkan pengetahuan. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan pengetahuan ini, mengendalikan otak kita, mengendalikan pikiran kita di bawah kebenaran, maka kita akan disimpangkan oleh iblis, seperti Hawa. Keingintahuan manusia bisa digunakan iblis untuk membelokkan kebenaran yang ada dalam diri manusia. Nah, ini berarti harus tepat, harus bisa mengendalikan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kecakapan manusia di era disrupsi mendorong terjadi digitalisasi sistem pendidikan. Munculnya inovasi aplikasi teknologi seperti Uber atau Gojek akan menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis di bidang pendidikan. Ya, pendidikan tinggi teologi ya,
Itu harus. Makanya kita sekarang belajaran daring ya. Kita belajar online, semua serba Zoom. Puji Tuhan Stak Kupang masih berjalan terus. Tidak berhenti pembelajaran. Berarti kita tidak terdisrupsi. Tapi nggak boleh puas diri. Nggak boleh. Zaman sekarang kalau Anda bilang nggak ada kuota Pak, berarti Anda tidak mengerti. Anda tidak hidup di zaman disrupsi, Anda hidup di zaman baheula. Maka harus siap. Ya, dan berkomunikasi setiap kekurangan. Ya, kalau nggak ada, kasih tahu sama dosen atau pihak kampus. Munculnya inovasi ini, itu bisa mendisrupsi gereja kalau gereja tidak siap juga. Atau kita sendiri. Ya, hamba Tuhan harus persiapkan diri. Ya. Sekarang sudah mulai belajar dengan, lanjut lagi ya, dengan sistem namanya MOOC, singkatan dari Massive Open Online Course, serta AI Artificial Intelligence. Sekarang sudah ada namanya universitas terbuka, seluruh dunia boleh kuliah, bahkan gratis Bapak Ibu. Semua kita bisa mendapatkan pelajaran dari para ahli-ahli di sana. Yang penting kita masuk daftar saja. MOOC adalah inovasi pembelajaran daring yang dirancang terbuka. Jadi seluruh dunia boleh kuliah di situ. Dapat saling berbagi dan saling terhubung atau berjejaring satu sama lain. Dunia ini disrupsi. Era disrupsi ini dunia MOOC bagi dunia pendidikan. Tidak bisa ditutup lagi. Anda mau kuliah di mana terserah, yang penting bisa bahasa Inggris. Gampang, Anda bisa masuk ke kampus mana, Anda bisa pilih dosennya siapa. Maka saya kemarin membaca, kemungkinan nanti tahun depan sudah ada lagi kurikulum yang bukan diciptakan oleh Kementerian Pendidikan secara global atau nasional atau internasional, tapi kemungkinan atau mungkin 5 tahun depan, 10 tahun depan, kurikulum itu dipilih oleh mahasiswa sendiri. Jadi kurikulum itu akan dipilih oleh mahasiswa sendiri, itu kemungkinan. Indonesia belum, tapi mungkin di belahan Eropa, Amerika sudah. Kenapa? Dia akan pilih sesuai dengan kebutuhan keterampilan buat dia. Kalau sekarang kan yang bikin kurikulum kan adalah kementerian dan kampus. Tapi sekarang adalah mahasiswa bisa customize sendiri sama bikin kurikulum sendiri buat saya. Wow, makin maju dunia sekarang. Ya, lanjut. Bagaimana gereja mengalahkan pesona dunia di era disrupsi? Bagaimana? Yang pertama, tidak ada cara lain. Keintiman dengan Tuhan dan manusia. Disiplin tinggi mencari Tuhan. Yang kedua, bangun kesucian hidup. Harus kesucian hidup. Yang ketiga, kebenaran Injil. Cari dan lakukan dengan konsisten kebenaran Injil. Bapak Ibu, kalau orang hidup dalam 3, intim dengan Tuhan, bangun kesucian hidup, dan cari kebenaran, dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak mungkin orang itu nggak cerdas. Tidak mungkin orang itu tidak belajar. Tidak mungkin orang itu tidak memiliki self adaptif. Jangan bilang begini, berarti kalau sudah cari Tuhan aja terus, intim dengan Tuhan, cari kebenaran, sudah nggak bisa ikut perubahan. Salah! Justru kita kalau memahami kebenaran kita, kebenaran Injil tidak pernah ketinggalan zaman. Kebenaran Injil melampaui zaman. Kristus melampaui zaman. Kristus tidak pernah ketinggalan zaman. Justru paradigma kita yang salah. Kita berpikir bahwa kalau Kristus itu ketinggalan zaman, salah. Kristus melampaui zaman, termasuk kebenaran yang dari Kristus melampaui zaman. Berarti kita yang pengikut Kristus harus bisa melampaui zaman, tidak boleh ketinggalan zaman. Berarti kita tidak boleh malas belajar. Orang yang cari Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, pasti sangat bertanggung jawab, pekerja keras, rajin belajar, dan pasti hikmatnya menembus batas pengetahuan. Karena hikmatnya berasal dari Kristus Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara dan baik mahasiswa Stak Kupang, dosen, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Stak Kupang pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memasuki satu era yang sangat dahsyat perubahannya dan goncangannya. Unpredictable, tak dapat diprediksi Tuhan. Tapi kami bersyukur kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Engkau terus menyertai dan menolong kami. Kami tidak peduli dengan apapun perubahan dunia. Tapi satu hal yang kami harus peduli. Dan kami harus pikirkan dan kami harus perjuangkan. Kami harus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena goncangan dunia, semua yang terjadi di dunia ini semua seizin Tuhan. Kami tidak dapat bergantung kepada apapun dan siapapun. Dan kami tidak mau kami menjadi korban iblis. Dunia sangat mempesona Tuhan. Apalagi di era disrupsi ini. Tapi kami mohon,
Bantu kami Roh Kudus. Kami mau berjuang untuk intim dengan Tuhan, mencari Tuhan. Tanpa kami intim dengan Tuhan, kami tidak dapat menghadapi goncangan dunia ini, Tuhan. Dan kami mau membangun kesucian hidup. Kami rela melepaskan dan meninggalkan dunia ini dan segala keinginannya. Dan kami mau cari kebenaran, karena kebenaran-Mu memerdekakan kami dari ikatan dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua para dosen, mahasiswa, dan semua orang yang beribadah bersama-sama dengan kami di Stakupang. Mari angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan pemeliharaan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, membawa pulang kita orang-orang saleh ke rumah Bapa yang kekal, hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus, Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku.
bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu. Ku mau selalu melayanimu. Ku mau selalu mengikutimu. Untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu. Ku mau selalu lakukan kehendak-Mu. Ku mau selalu setia padamu. Sampai akhir nafas